semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Terangi Zega. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Sudarman Zega. Perkenalkan, nama saya Yustini Zega. Baik, kami akan menjelaskan satu persatu apa saja contoh-contoh demokrasi dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tonton sampai habis ya! Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membahas tentang penerapan demokrasi di lingkungan keluarga beserta contohnya. Nah, perlu kita tahu dulu apa pengertian dari demokrasi di lingkungan keluarga. Demokrasi adalah berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih, memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk memberikan saran kritik demi kesejahteraan keluarga, mengerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya dalam keluarga, saling menghormati dan menyayangi, menempatkan ayah sebagai kepala keluarga, melakukan rapat keluarga jika diperlukan, memahami tugas dan kewajiban masing-masing, menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya, mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat, saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ada beberapa contoh demokrasi di dalam keluarga. Yang pertama yaitu melindungi hak sesama. Setiap manusia secara naluri memiliki hak asasi yang perlu dilindungi, seperti hak untuk tercukupi kebutuhan, bisa hidup aman, berkasih sayang, dan lainnya. Maka tiap anggota keluarga perlu memahami haknya masing-masing sekaligus menghargai hak-hak anggota keluarga lainnya. Kedua, yaitu menjaga komunikasi. Komunikasi dua arah yang lancar antara anak dan orang tua perlu senantiasa dijaga. Masing-masing harus mampu jadi pendengar yang baik, tidak egois, dan menunjukkan empati. Agar anak dapat memahami hal ini sejak anak masih bayi, Anda dapat membiasakan mengajak anak bicara, meminta pendapatnya, menanyakan perasaan, juga menceritakan perasaan dan pendapat Anda padanya. Tidak ada istilah terlalu mudah untuk mengajak anak bicara, yang penting pilih kata-kata yang tepat dan sesuaikan dengan pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan menyayangi. Banyak orang tua yang menganggap dirinya paling berkuasa dan ingin selalu dihormati oleh anak. Seharusnya tidak begitu, baik anak maupun orang tua perlu saling menghormati dan menyayangi. Empat yaitu menghargai pendapat dan kritik. Soal pendapat dan kritik, tiap orang adalah setara, sehingga anak dan suatu ketika bisa saja mengkritik Anda atau sebaliknya. Ingat, tiap orang berhak menyampaikan suaranya. Jangan lupa beri contoh pada anak bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan dampingi anak agar paham bagaimana dapat menerima kritik untuk menjadi lebih baik. 5. Tidak ada diskriminasi. Keluarga demokratis juga selalu memastikan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk memastikan tidak ada kekerasan fisik, verbal maupun psikis. Artinya, tiap orang di dalam keluarga berhak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa merasa diperlakukan diskriminasi. 6. Yaitu berbagi tugas dan kewajiban. Anak yang membantu ibunya berdampingan dengan hak. Tentu masing-masing anggota keluarga juga punya kewajiban, maka penting untuk berbagi tugas dan kewajiban di keluarga. Misalnya saja semua anggota keluarga bersama-sama menentukan apa tugas masing-masing setiap hari. Ini termasuk untuk anak-anak yang masih kecil juga mendapatkan tugas mematikan lampu tidur di kamar setiap pagi atau merapikan sepatu yang berantakan di teras. Intinya, sesuaikan saja dengan umur dan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh demokrasi di lingkungan masyarakat. Pengen tahu keseluruhannya bagaimana? Yuk simak video berikut ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu menerapkan perilaku demokrasi. Salah satu contoh demokrasi di lingkungan masyarakat yaitu mengikuti pelaksanaan pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Ini tentunya sesuai dengan definisi demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah suatu bentuk di mana seluruh individu memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Dengan mengikuti pelaksanaan pemilihan, itu artinya kita sudah menggunakan hak kita untuk memilih. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Setiap warga yang ada dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu saja, hal ini harus dilakukan oleh semua warga tanpa memandang status, jabatan, ataupun ekonomi masyarakat tersebut. Yang ketiga,
ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban suatu wilayah sebagian besar dipengaruhi oleh warganya. Bila mana terjadi kericuhan akibat masalah, maka warga bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah keamanan tersebut secara kekeluargaan. Yang keempat, gotong royong bersama dengan seluruh warga. Kegiatan gotong royong menjadi salah satu hal yang positif yang menjadi kebiasaan masyarakat zaman dulu. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya ini semakin luntur dan jarang ditemui. Padahal kegiatan ini memiliki nilai yang sangat besar terhadap berdirinya suatu pemerintahan yang bersifat demokrasi. Yang kelima, musyawarah rutin. Salah satu aksi demokrasi yang paling tradisional yaitu musyawarah, di mana semua orang boleh berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam menyelesaikan suatu masalah atau perkara melalui musyawarah tersebut, sehingga dapat menghasilkan satu keputusan yang didukung oleh semua anggota yang mereka kira itu adalah solusi paling terbaik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh dari demokrasi sekolah. Pertama-tama perlu kita ketahui dulu arti dari demokrasi sekolah. Demokrasi sekolah adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan tenaga pendidik yang sama dan adil kepada seluruh siswanya, tanpa membeda-bedakan dalam segala aspek, baik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa dan guru wajib menjunjung tinggi demokrasi. Adapun beberapa contoh dari demokrasi sekolah yaitu yang pertama, bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman. Yaitu, dalam memilih teman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik dalam golongan ras, agama, suku. Dan juga kita harus bersikap adil kepada teman kita, sehingga terciptanya kedamaian dan keharmonisan antara teman. Kedua, mempersilahkan teman kita untuk menyampaikan pendapatnya saat berdiskusi, yang dimana kita memberikan ruang pendapat kepada teman kita untuk menyampaikan pendapatnya, yang pada akhirnya kita dapat saling tukar pikiran dan menciptakan suatu hubungan yang positif dan membangun. Ketiga yaitu pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS. Kita para siswa diwajibkan untuk memilih suatu pimpinan dengan cara demokrasi yaitu bermusyawarah. Dan yang terakhir yaitu penerapan jadwal piket kelas. Setiap kelas mempunyai jadwal piket masing-masing. Jadi, siswa yang sudah mendapatkan jadwalnya masing-masing harus mengerjakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan juga pembagian piket harus dilakukan secara adil. Sekian dari beberapa contoh yang saya paparkan. Jika ada salah dalam perkataan saya, mohon maaf. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting tentang seperti apa saja penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bernegara. Kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dari kecil atau usia dini, mulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang paling kecil, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, barulah sampai kepada lingkungan berbangsa dan bernegara. Pembentukan seseorang atau orang-orang akan mudah melakukan sesuatu karena terbiasa. Begitu pula dengan perwujudan demokrasi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya menciptakan jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita negara Indonesia. Nah, kalian tentunya sering mendengar atau membaca berita tentang demokrasi, bukan? Konsep dasar demokrasi itu apa sih? Perilaku demokrasi dalam lingkup berbangsa dan bernegara tentunya akan sesuai dengan sistem yang dianut bangsa Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Konsep dasarnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Misalnya nih, contoh di Indonesia pemilu. Pemilu adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana calon presiden dari rakyat dan yang memilih siapa? Tentu rakyat, bukan? Oke, kita langsung saja. Berikut contoh-contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ikut dalam pemilu. Tapi tidak bagi kita yang sedang berumur 16 tahun ya. Saya juga masih umur 16 tahun. Aktif maupun pasif dalam fungsi pemilu atau pemilihan umum merupakan contoh perwujudan demokrasi di lingkungan negara yang pertama. Ikut secara pasif berarti ikut membeli anggota dengan berdasarkan asas-asas pemilu yang berlaku umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara ikut secara aktif berarti ikut serta memilih dan dipilih menjadi seorang pemimpin yang mewakili rakyat. Pelaksanaan pemilu ini merupakan salah satu ciri demokratisnya suatu negara. Yang kedua, taat membayar pajak. Taat membayar pajak merupakan salah satu contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan bernegara. Dengan pajak dihasilkan, pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik dan benar. Warga negara sendiri atau kita sendiri yang akan menikmati hasilnya loh.
maka dari itu kita harus membayar pajak dengan tepat. Ketiga, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dan menanamkan sikap saling menghargai keberagaman. Di zaman era milenial ini, ada banyak sikap-sikap yang tidak sesuai dengan aturan norma atau perilaku yang agresif, seperti pembulian nih. Kamu sudah pasti tahu bukan apa itu bullying? Bullying itu merupakan di mana satu kelompok atau sekelompok orang berkuasa dengan sengaja mengintimidasi atau menyalahgunakan atau memaksakan individu lain dengan maksud menyakiti korban maupun secara fisik atau secara emosional. Contohnya nih, mempermalukan teman di depan umum, menuduh teman, menebar gosip, dan masih banyak lagi. Saling menghargai dan menghormati merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI. Karena makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Jadi, apapun suku agama, warna kulit, kita tetap satu Indonesia. Saling menghormati, saling menghargai, bukan berarti saling melebur dan mengikuti apapun yang dilakukan teman yang berbeda adat atau agama. Namun, saling menghormati dan menghargai diwujudkan dengan tidak memandang perbedaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara atau tidak egois. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok adalah sikap utama pewujudan demokrasi Pancasila. Bisa dibayangkan kalau setiap orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan-kepentingan yang ada akan saling berbenturan dan cita-cita pembangunan nasional tidak dapat tercapai. Itu yang keempat. Yang kelima nih, yang kelima yaitu mengkritik pemerintah yang tidak mengikuti aturan. Mengkritik sama artinya bebas berpendapat. Semua orang bebas berpendapat, siapapun bebas berpendapat, bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang tengah berkuasa. Kritik di negara demokrasi memberikan tempat terhormat kepada setiap orang untuk boleh menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar untuk mengindahkan demokrasi. Kritikan memang dibutuhkan, tetapi alangkah lebih baiknya memberikan kritik yang membangun. Tetapi, mengkritik juga butuh pengetahuan, rambu-rambu hukum, yaitu mengetahui dasar esensi kritik itu sendiri. Contohnya, pemerintah kurang menegakkan hukum untuk para menteri-menteri yang kurang giat dalam bekerja karena penyalahgunaan kekuasaan. Kurangnya penegakan hukum terhadap para menteri-menteri besar yang memiliki kekuasaan besar sehingga merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Akibatnya sistem pemerintahan mulai hancur. Saran ini melakukan peninjauan kembali dalam struktur pemerintahan agar kedepannya tertata lebih baik serta menindaklanjuti hukum yang sudah ada dengan bertindak bagi para aparat negara yang melalaikan kewajibannya sebagai anggota pemerintahan dengan menerapkan hukum serta undang-undang yang telah berlaku. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu menghindari perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu semua contoh-contoh penerapan atau pewujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadinya nih, bagi kita generasi emas ini haruslah mempersiapkan diri dengan matang sebab Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar kamu dan aku jadi pelajar, rajinlah belajar agar masa depan kita semakin semangat. Semoga ilmu kamu semakin bertambah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dadah.